Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B8 akan melakukan pengkajian kualitas hidup pada lansia. Di sini saya sudah mengeksplorasi diri, fantasi dan ketakutan diri. Di sini juga saya sudah menyiapkan alat-alat, pulpen dan lembar pengkajian. Dan saya sudah siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Pagi. Apakah benar dengan Mbak Rianti? Iya, saya sendiri. Oke Mbak Rianti usianya berapa ya Mbak? Kalau niki usianya 70 tahun. Oh iya, 70 tahun. Tapi masih sehat ya Mbak ya? Masih sanggup berjalan ya? Sanggup. Ya Mbak tadi kesini sama siapa? Kalau niku diantar cucu. Oh diantar cucu. Iya. Oh iya. Baiklah Mbak, perkenalkan saya perawat Nia. Saya Dina hari ini. Tujuan saya bertemu dengan Mbak adalah saya ingin melakukan pengkajian kepada Mbak ya Mbak ya tentang kualitas hidup Mbak ya Mbak, agar kita lebih tahu bagaimana kualitas Mbak selama ini ya Mbak. Oke Mbak, nanti Mbak bisa menjawab pertanyaan dari saya. Nanti saya membutuhkan waktu kira-kira sekitar 10-15 menit. Sebelum saya melakukan, apakah ada yang ditanyakan? Buatan Mbak. Baik, jika tidak ada, saya akan menjaga privasi Mbak. Bisa langsung kita mulai saja? Mulai Mbak. Oke, baik Mbak, kita langsung saja ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Mbak kualitas hidup Mbak? Apakah baik atau sangat baik? Baik. Yang kedua, seberapa puas Mbak terhadap kesehatan Mbak? Apakah memuaskan atau sangat memuaskan? Memuaskan Mbak. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa jauh rasa sakit fisik Mbak mencegah Mbak dalam beraktivitas sesuai kebutuhan Mbak? Apakah dalam jumlah sedang atau sangat sering? Sedang aja Mbak. Jumlah sedang ya Mbak ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sering Mbak membutuhkan terapi medis untuk dapat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari Mbak? Apakah sedikit, apakah sangat sering, atau dalam jumlah berlebihan? Sedikit ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Mbak ya. Seberapa jauh Mbak menikmati hidup Mbak? Apakah sangat sering, ataukah sedikit, atau tidak sama sekali? Sangat sering. Sangat sering ya. Pertanyaan selanjutnya ya Mbak ya. Seberapa jauh Mbak merasa hidup Mbak sangat berarti? Apakah dalam jumlah berlebihan atau sangat sering? Berlebihan Mbak. Dalam jumlah berlebihan ya Mbak ya. Oke. Baik Mbak, pertanyaan selanjutnya, seberapa jauh Mbak berkomunikasi? Sedang apa ringan Mbak? Sedang. Selanjutnya, seberapa aman Simba merasakan dalam kehidupan Simba sehari-hari? Itu sering apa berlebihan Mbak? Berlebih. Oh, berlebihan. Selanjutnya itu seberapa sehat di lingkungan Simba? Itu sering apa berlebihan Mbak? Sering. Oh, sering. Baik ya Mbak, pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan selanjutnya itu apakah Simba memiliki vitalitas yang cukup untuk beraktivitas Mbak? Itu tidak sama sekali apa sedikit Mbak? Tidak sama sekali. Oh, tidak sama sekali. Baik Mbak, pertanyaan selanjutnya, apakah Simba menerima penampilan tubuh Simba? Menerima, alhamdulillah. Selanjutnya itu Mbak yang terakhir, apakah memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan Simba? Cukup. Baik, alhamdulillah ya Mbak. Baik Mbak, kita lanjut pertanyaannya ya Mbak ya. Yang pertama, seberapa jauh persediaan informasi bagi kehidupan Mbak dari hari ke hari? Nah, apakah sedang atau sering kali? Sedang. Baik. Selanjutnya, seberapa sering Mbak memiliki kesempatan untuk bersenang-senang atau rekreasi? Itu apakah sering kali atau sedikit? Sering sih lumayan. Baik, ya. Kemudian selanjutnya, seberapa baik kemampuan Mbak dalam bergaul? Itu apakah baik atau sangat buruk? Baik. Baik. Selanjutnya, seberapa puaskah Mbah dengan tidur Mbah? Itu apakah memuaskan atau sangat memuaskan? Sangat memuaskan. Selanjutnya, seberapa puaskah Mbah dengan kemampuan Mbah untuk menampilkan aktivitas kehidupan Mbah sehari-hari? Itu apakah memuaskan atau tidak memuaskan? Memuaskan. Memuaskan. Selanjutnya,
seberapa puaskah Mbah dengan kemampuan Mbah untuk bekerja? Kira-kira apakah tidak memuaskan atau memuaskan? Tidak memuaskan. Memuaskan. Selanjutnya, seberapa puaskah Mbah terhadap diri Mbah? Itu apakah biasa-biasa saja atau tidak memuaskan? Biasa saja. Yang terakhir ya Mbah ya. Selanjutnya, seberapa puaskah Mbah dengan hubungan personal atau sosial Mbah? Apakah biasa-biasa saja atau memuaskan? Biasa saja. Oke Mbak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Untuk pertanyaan berikutnya, seberapa puaskah Anda dengan kehidupan seksual? Ya puas. Tidak puas sama sekali? Tidak. Oh iya, begitu. Kemudian, seberapa puaskah Simba dengan dukungan yang Simba peroleh dari keluarga atau teman? Tidak puas. Tidak puas ya. Kemudian, seberapa puas Simba dengan kondisi tempat tinggal? Sangat puas. Sangat puas kan ya. Kemudian, seberapa puaskah Simba dengan akses Anda pada layanan kesehatan? Puas. Puas ya. Layanan kesehatan puas ya. Kemudian yang terakhir nih Mbak, seberapa puaskah Simba dengan transportasi yang harus Simba jalani? Biasa-biasa saja. Ya. Itu ini sudah selesai ya Mbak pertanyaannya. Kemudian akan saya salin dulu ke teman. Terima kasih Mbak. Jadi setelah melakukan pengkajian tadi, selanjutnya kita menentukan skor, yang dimana ini adalah cara menentukannya. Yang pertama dengan domain pertama itu rumusnya itu 6 dikurangi Q3 atau pertanyaan dari nomor 3, dan selanjutnya juga 6 dikurangi Q4, dan selanjutnya untuk domain pertama yang di sini itu 6 dikurangi Q3 itu artinya 6 dikurangi pertanyaan nomor 3, jadinya 6 dikurangi 3, jadi jawabannya adalah 3. Lalu ditambah 6 dikurangi pertanyaan nomor 4, yaitu 6 dikurangi 4 yaitu 2, ditambah pertanyaan dari nomor 10 atau Q10 yaitu 1. Selanjutnya Q15 atau pertanyaan dari nomor 15 yaitu 4 tadi skornya. Lalu Q16 atau pertanyaan dari nomor 16 yaitu 5. Selanjutnya juga ada Q17 yang dimana di sini itu tadi itu penentuan skornya adalah 4 dan ditambah Q18 atau pertanyaan dari nomor 18 adalah 2. Nah, jumlah skor tadi ditambahkan. Jadi tadi skornya 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 4 lagi ditambah 2. Jadi keseluruhan skornya itu adalah 21. Selanjutnya untuk menentukan domain 2, 3, dan 4 itu dilakukan dengan cara yang sama seperti domain 1 tadi, dijumlahkan keseluruhan dan ditulis nanti di hasil raw skornya. Selanjutnya setelah melakukan penghitungan raw score, maka kita menentukan metode manualnya, yaitu dengan cara hasil raw score-nya tadi yang misalkan di sini adalah domain 1, raw score-nya itu 21, maka kita cari di metode manualnya itu yang nomor 21 dan di sini itu tertera 50. Maka kita masukkan angka 50 itu dari 0 sampai 100 itu kita masukkan 50. Untuk yang 4 sampai 20 kita abaikan. Selanjutnya juga untuk domain 2 yaitu 24. Di sini itu untuk 24 yaitu angkanya adalah 75. Dan selanjutnya juga di sini domain 3 itu adalah 6. Yang 6 itu artinya di sini kita cocokkan yaitu angkanya 25. Selanjutnya untuk domain 4 32 yaitu 75.
Selanjutnya, setelah menentukan penghitungan skor manual tadi, maka kita menghitung termasuk kategori apa gitu kualitas hidupnya. Ada beberapa teori yang mengatakan kualitas hidup yang pertama itu antara skor 0 sampai 25 itu dikatakan buruk, lalu 26 sampai 50 itu sedang, 51 sampai 75 itu baik, 76 ke atas itu sangat baik. Sedangkan ada juga yang mengatakan kurang dari 60 itu buruk dan lebih dari 60 itu baik. Untuk menentukan apakah ini termasuk buruk ataupun tidak kualitas hidupnya, maka dengan teori yang 60 nilai 60 tadi kita bisa menjumlahkan di sini, yaitu dengan cara 50 ditambah 75 ditambah 25 ditambah 75, yaitu domain 1 sampai domain 34 itu dijumlah. Hasilnya tadi adalah 225, lalu dibagi 4, maka hasilnya adalah 56,25, yang dimana di sini adalah jika menggunakan nilai 60 maka ini termasuk kategori yang buruk. Akan tetapi jika menggunakan kategori 0 sampai 25, 26 sampai 50, 51 sampai 75 atau 76 ke atas itu bisa masuk, misalkan untuk yang domain pertama itu termasuk kategori yang sedang. Lalu untuk domain 2 termasuk kategori baik. Domain 3 termasuk kategori buruk. Lalu domain 4 termasuk kategori baik jika itu menggunakan yang teori 0 sampai 25, 26 sampai 50 dan selanjutnya. Begitulah caranya menghitung hasil kualitas hidup pasien lansia, yang dimana tadi sudah dikatakan beberapa kategorinya. Tergantung kalian itu memilih mau yang menggunakan 0 sampai 76 ke atas atau menggunakan nilai 60 tadi. Tergantung pilihan masing-masing. Baik Mbak, di sini kita sudah selesai melakukan tindakan pengkajian kualitas hidup kepada si Mbak. Sebelumnya bagaimana perasaannya Mbak setelah saya lakukan pengkajian? Puas. Puas Mbak ya, karena sudah mengetahui kualitas hidup dari si Mbak. Baik Mbak, saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Tindakan yang saya lakukan bisa berjalan dengan lancar. Nanti 1 bulan ke depan Mbak bisa datang ke sini untuk melakukan pengkajian ulang Mbak ya. Baik Mbak, sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Baik, jika tidak ada saya ucapkan terima kasih banyak. Sepertinya saya akhiri Mbak ya. Assalamualaikum.